Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lolita Anggi Rizky Pradipto. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis video untuk meningkatkan kemampuan mengingat kosakata bahasa Jepang pada kelas 10 bahasa di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Pada bab 1 kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian, dan definisi operasional. Menurut Nana Sujana 2007-17, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dengan adanya media pembelajaran sebagai penunjang proses pembelajaran dapat membantu siswa dan guru untuk memulai sesuatu yang baru dalam pendidikan, dapat meningkatkan rasa ketertarikan pada pembelajaran. Dengan demikian, prestasi yang dicapai siswa juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan apabila seorang murid sudah memiliki minat pada sesuatu, maka otomatis siswa tersebut akan senang dan dapat dengan mudah menyerap materi pelajaran yang diberikan. Dalam proses pembelajaran bahasa, siswa harus dibimbing dan dilatih agar potensi siswa dapat berkembang secara maksimal. Salah satunya adalah pembelajaran berbahasa dengan menguasai kosakata suatu bahasa, dengan harapan siswa dapat memiliki keterampilan berbahasa meliputi keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Menurut CR 2011-131, semakin banyak penguasaan kosakata yang dimiliki seseorang, maka semakin mudah seseorang tersebut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, dalam mempelajari kosakata bahasa Jepang, tidak cukup dengan menghafal saja. Pembelajaran kosakata dapat juga diasah dengan permainan media. Belajar melalui sebuah gambar juga menuntut siswa agar lebih aktif. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana keefektifan media pembelajaran berbasis video dalam kegiatan pembelajaran? Apakah penggunaan media pembelajaran berbasis video dapat meningkatkan penguasaan kosakata dasar bahasa Jepang pada siswa kelas 10 bahasa di SMA Negeri 3 Sukoharjo? Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran berbasis video dalam kegiatan pembelajaran dan untuk mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran berbasis video dapat meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata dasar bahasa Jepang atau tidak. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan semua permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat terselesaikan dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi salah satu acuan dalam pembelajaran bahasa Jepang, khususnya dalam proses pembelajaran kosakata. Dan manfaat praktis bagi peneliti adalah dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman baru mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis video dalam proses pembelajaran bahasa Jepang. Sedangkan bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan para pembaca mendapatkan wawasan dan informasi baru mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis video dalam proses pembelajaran bahasa Jepang. Bagi pengajar diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Jepang khususnya dalam mempelajari kosakata. Kemudian fokus penelitian ini adalah efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis video untuk meningkatkan kemampuan mengingat kosakata. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah pengajar bahasa Jepang dan siswa kelas 10 bahasa di SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2021-2022. Ini adalah definisi operasional. Terdapat penerapan. Nah, penerapan yang dimaksud ini adalah penerapan media pembelajaran berbasis video untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam metode pembelajaran berbasis video menurut Kapren 1926, video berasal dari bahasa Latin video, vidi, visium, yang artinya melihat, mempunyai daya penglihatan, dapat melihat. Sedangkan menurut Peter Salim dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary 1996-2230, memaknainya dengan sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan dan pemancaran gambar. Dapat disimpulkan bahwa video itu berkenaan dengan apa yang dapat dilihat, utamanya adalah gambar hidup. Proses perekamannya dan penayangannya yang tentunya melibatkan teknologi
Selain itu juga, video merupakan media komunikasi yang sangat cepat ditangkap informasinya oleh manusia karena tampilannya selain berupa gambar juga berupa suara dan gerak. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah penguasaan kosakata siswa. Penguasaan didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan atau tingkat pemahaman dalam mempelajari kosakata bahasa Jepang. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Di sini terdapat penerapan dan efektivitas. Yang pertama, penerapan adalah cara atau hasil menurut Badudu dan Zen 1996-1487. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan efektivitas dapat diartikan tercapainya tujuan belajar dalam proses belajar. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis video. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Alek Kurniawan tahun 2015 yang berjudul Keefektifan Penggunaan Media Video Animasi dalam Pembelajaran Keterampilan Menyimak Bahasa Jerman peserta bidik kelas 10 NIA SMA Negeri 1 Sedayu Bantul. Di sini persamaannya adalah sama-sama menggunakan media video. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu, fokus penelitian yang dilakukan adalah keterampilan untuk menyimak dalam penggunaan bahasa Jepang sehari-hari. Tetapi pada penelitian ini lebih terfokus pada penguasaan kosakata bahasa Jepang. Dan hipotesis penelitian yang diharapkan adalah akan terdapat perbedaan pemahaman untuk siswa kelas 10 bahasa di SMA Negeri 3 Sukoharjo setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran berbasis video dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3, metode penelitian. Terdapat jenis penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan validasi data. Penelitian adalah kuantitatif eksperimen, sedangkan desain penelitian adalah pre-experimental design, one-shot case study, studi kasus satu tembakan, yaitu pemberian tes setelah penerapan media pembelajaran berbasis video dilakukan. Subjek penelitiannya adalah pengajar bahasa Jepang dan siswa kelas 10 bahasa di SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2021-2022. Teknik pengumpulan data terdiri dari metode interaktif melalui observasi dan metode non-interaktif melalui dokumentasi. Instrumen penelitiannya adalah lembar observasi dan dokumentasi hasil dari observasi. Teknis analisis data berupa persiapan, tabulasi, penerapan data. Persiapan yaitu persiapan semua data yang sudah terkumpul, cek kelengkapan atau isi instrumen dalam pengumpulan data. Kemudian tabulasi, mengubah data, menyesuaikan dan memodifikasi sesuai dengan teknik analisis yang akan diterapkan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah statistik deskriptif. Dilanjutkan dengan analisis parametriknya yaitu univariat karena hanya terdiri dari satu variabel saja. Kemudian validasi data dilakukan dengan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi, dapat atau tidaknya hasil penelitian digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi tempat sampel tersebut diambil. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.